wabarakatuh. Saya Ibu Darsi PD dari SMA Negeri 1 Moyang 1, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banjarmasin. Dalam kegiatan aksi nyata di modul 1.4, saya mengusung kegiatan implementasi keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam menumbuhkan budaya positif di SMA Negeri 1 Banjarmasin 1. Semoga video tersebut bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, selamat berjumpa kembali di semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Kembali kita berada di kelas kita yang kelas 10 ya. Seperti biasanya di setiap pertemuan awal kegiatan pembelajaran kita akan melaksanakan kegiatan pembuatan kesepakatan kelas ya, dimana kesepakatan kelas ini nanti akan kalian buat sendiri, akan kalian sepakati sendiri, dan akan kalian laksanakan sendiri ya, sesuai dengan kesepakatan yang sudah kalian sepakati ya. Jadi nanti Ibu akan membagikan sticky note-nya, silakan kalian tulis kesepakatan apa yang akan kalian buat. Nanti setelah kalian tulis, nanti ditempelkan ke depan ya, secara peraturan mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti hasil dari kesepakatan akan kita kelompokkan kembali ya. Setelah kita kelompokkan, maka hasil kesepakatan itu kelompok pula yang akan jadi kesepakatan ke kelas dan akan kalian laksanakan selama satu semester ke depan. Aman anak? Oke ya, Ibu akan bagikan sticky note-nya. Silakan kalian buat sesuai kesepakatan yang akan kalian tentukan. Ya, silakan kalian pikirkan, boleh ditulis di kertas pikiran yang sudah Ibu bagikan. Silakan, boleh dibuat. Satu saja ya. Nanti kita akan sebutkan kesepakatannya.
Sudah semua ya? Ya, sekarang silakan kalian tulis kesepakatan apa yang akan kalian buat. Yang kalian yakini bahwa kesepakatan ini akan kalian laksanakan dengan baik, ya. Mulai dari menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, ya, lalu menjaga toleransi sama kawan, gitu ya. Sudah nak? Silakan. Kalau sudah dibuat, ditulis, nanti kalian silakan tempel ke sini. Mulai dari kelompok 1 ya, mulai dari kelompok ini. Baik, silakan. Sudah Laura? Ya, silakan. Tempel di whiteboard-nya. Masih saya, masih ya. Sana ya. Ya, sana. Silakan nomor 3. Waalaikumsalam. Udah jam berapa nih Laura? 30. Oh, selamat ya. Ya, silakan duduk. Waalaikumsalam. Silakan masuk Laura. Kabarnya Laura? Baik. Ya. Laura, apa kalau nggak tahu kenapa ibu panggil di sini? Nah, ibu mau tanya ya. Tadi kan pas pelajaran ibu Laura datangnya terlambat nih, ya. Ibu mau tanya, Laura berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7.30. Jam 7.30. Nah, Laura di sekolah kita masuknya jam berapa? 6.50. Jam 6.50. Nah, kira-kira kalau Laura berangkat dari rumah jam 6.30, sedangkan sekolah kita masuk jam 6.50, apakah Laura sudah datang tepat waktu? Tidak ya. Nah, jadi Laura, ibu tahu ya, setiap manusia itu tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan ya. Ibu juga dulu pernah datang terlambat waktu zaman-zaman ibu masih sekolah di SMA, tetapi ibu segera memperbaiki keadaan tersebut agar jangan datang terlambat lagi ke sekolah, gitu ya. Nah, di sini ibu memanggil Laura. Ibu tidak mau lagi mencari siapa yang benar ya, siapa yang salah, tetapi kita cari sama-sama solusinya bagaimana agar Laura tidak datang terlambat lagi ke sekolah, ya. Nah,
Kan Ibu kira pasti Laura punya alasan ya, kenapa Laura datang terlambat ke sekolah. Tadi Laura bangunnya kesiangan Bu. Semalam Laura main terus main. Oh begitu ya. Nah, Ibu mau tanya lagi, kalau Laura datang terlambat itu apakah Laura sudah memenuhi kesepakatan kelas kita? Tidak. Nah, Ibu tanya lagi, apakah Laura masih ingat nih kesepakatan kelas kita apa? Datang tepat waktu, berdoa sebelum dan sudah belajar, Iya, memakai seragam sekolah lengkap, iya. dan menghargai orang lain diri sendiri. Nah, lalu kapan itu akan Laura laksanakan kembali? Mulai sekarang. Mulai sekarang ya. Baik Laura, Laura sudah berusaha dengan baik untuk melaksanakan atau tidak lagi datang terlambat ya, sudah akan melaksanakan kesepakatan kelas kita. Ibu doakan Laura menjadi lebih baik di masa yang akan datang, menjadi anak yang selalu mematuhi kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah yang sudah dibuat ya. Terima kasih Laura. Baik anak-anak, untuk ujian kali ini persilakan untuk mengerjakan soal yang sudah Ibu berikan, kerjakan sendiri-sendiri tentang kemampuan kalian ya. Silakan. Cika, kamu kenapa? Ya, kerjakan dulu nak soalnya ya, nanti baru makan ya. Apa kabarnya Cika? Baik ya. Kita tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Ya, tadi kan pada waktu kita ujian, Ibu lihat Cika makan ya. Ya, sekarang Ibu mau tanya sama Cika, apakah Cika tahu makan saat jam pelajaran atau saat ujian itu perbuatan yang benar atau salah? Salah ya. Oke, Ibu tahu Cika ya, makan itu merupakan satu kebutuhan kita sebagai manusia ya. Ibu juga kalau misalnya lapar pasti Ibu makan gitu ya. Tapi kita harus tahu juga saat kapan kita harus makan ya. Nah, Cika tadi pagi sarapan nggak? Enggak Bu. Kenapa? Karena tadi pagi itu kita bangun Bu. Terus setelah itu kita langsung cuci dan baru mandi Bu. Ya, bangunnya jam berapa Cika? Jam 5 Bu. Kok nggak sempat sarapan Cika bangunnya jam 5? Ya, karena kita nonton TV tadi. Orang TV dulu. Iya. Nah, tindakan yang Cika lakukan ini menurut Cika benar atau salah? Salah Bu. Nah, ya. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah Cika masih ingat loh kesepakatan yang sudah kita buat di kelas? Masih. Apa kesepakatan kita Cika? Tadi dulu kan, pakai seragam, menghargai orang lain. Berdoa sesudah dan sebelum belajar, memakai seragam, lalu menghargai orang lain dan diri sendiri, makan kasih sehat. Nah, kalau Cika makan di kelas, apakah Cika sudah menghargai orang lain dan diri sendiri? Belum ya. Nah, kira-kira kalau Cika sudah tahu konsekuensi atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kapan Cika akan melakukannya? Ya, baik Cika ya, Cika sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Ibu doakan kedepannya Cika terus mentaati peraturan kelas yang sudah. Cika makan di kelas ya, apakah Cika sudah menghargai orang lain atau dan diri sendiri? Belum ya. Jadi Cika sudah paham dengan kesepakatan yang kelas yang sudah kita buat ya. Jadi Ibu rasa terima kasih Cika sudah mau berusaha untuk menjadi lebih baik ke depannya ya, dan Ibu harap Cika nanti ke depannya akan mentaati keyakinan kelas yang sudah kita buat dan juga mentaati keyakinan dan kesepakatan sekolah yang sudah kita tentukan ya.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang kita banyak puji dan syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kerangka materi modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak. Maka puji Tuhan masing-masing. Baiklah, karena judulnya kita pada siang hari ini pembahasan materi modul 1.4 budaya positif, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita di depan. Kita perkenalkan, ini adalah Ibu Wiwi Dian Astuti MPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyuasin. Mungkin kita langsung saja ke materi inti yang akan materi budaya positif, implementasi keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam menanamkan budaya di sekolah akan langsung disampaikan oleh Ibu Wiwi Dian Astuti MPD. Kepada Ibu kami Baik, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, tadi Bu Esi mengatakan narasumber, bukan narasumber Bapak Ibu, ya. Kita di sini sama-sama belajar, kami pun di sini sama-sama belajar untuk mengimbaskan materi tentang budaya positif. Ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Gede tentang budaya positif, bagaimana kita mengimplementasikan budaya positif ini pada proses kegiatan pembelajaran di kelas Bapak Ibu ya, pada saat kegiatan proses pembelajaran. Nah, di sini kami akan mengimbaskan tentang pengibasan materi modul 1.4 budaya positif dengan mengimplementasikan keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Dan tadi sudah sebagian materinya sudah dijelaskan oleh Pak Gede. Ya, ini diperkenalkan Bapak Ibu, kami di CGP itu dikawal, dibimbing oleh fasilitator dan pengajar praktik, itu Bapak Uyoko dari SMP Muara Enim dan Bapak Arfan ini dari SD Air Saleh. Budaya positif. Kalau kita lihat dari katanya, ya, kata budaya itu apa yang tergambar di benak Bapak Ibu? Ya, apa Bapak Ibu? Budaya itu identik dengan kebiasaan atau membiasakan diri. Iya, identik dengan kebiasaan, ya, kebiasaan yang sifatnya positif. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di layar itu ada beberapa pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan yang ada di slide tersebut? Yang pertama, hukuman yang tidak menyenangkan apakah dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu, bagaimana, setuju atau tidak? Tidak, belum tentu. Silakan. Belum tentu, karena mungkin anak ini macam-macam akalnya. Jadi mungkin satu hukum itu belum bisa diterapkan untuk setiap orang. Oke, terima kasih Bu Yulisna. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif apakah dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Silakan Bu Hikmah. Iya, tidak apa-apa Bu, ini kan pendapat Bu ya. Karena yang positif belum tentu diterima oleh anak. Iya, pendapat Bu Hikmah menyatakan bahwa belum tentu hal positif itu diterima oleh anak. Baik, terima kasih Bu Hikmah. Yang ketiga, membuat anak merasa bersalah apakah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik? Silakan. Silakan Membrani. Ya, belum tentu. Baik. Pertanyaan keempat, lalu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Setuju kan? Ya, setuju, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi
Iya, baik. Sudah beragam pendapat Bapak Ibu ya tentang pernyataan-pernyataan berikut. Nah, yang ada di layar ini berhubungan dengan kegiatan budaya positif Bapak Ibu. Kita akan melihat bagaimana aplikasinya pada kegiatan berikutnya. Nah, di sini kita akan melihat pernyataan-pernyataan berikut. Nah, yang ada di layar ini berhubungan dengan kegiatan budaya positif Bapak Ibu. Kita akan melihat bagaimana aplikasinya pada kegiatan berikutnya. Nah, di sini kita akan melihat yang namanya kegiatan disiplin, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat bahasa disiplin itu artinya kita harus belajar, ya, kita harus belajar. Namun dalam budaya kita, disiplin itu biasanya diidentikan dengan perilaku seseorang agar orang lain mendapatkan kepatuhan, hanya kepatuhan saja. Sehingga kecenderungan umumnya kita tidak merasa nyaman dengan kedisiplinan tersebut. Nah, di sini pada kegiatan budaya positif, kita sebagai pendidik hendaknya disiplin ini bukan datangnya dari kita yang menginstruksikan untuk kegiatan itu dilaksanakan, tetapi mereka harus menyadari sendiri bahwa kegiatan kedisiplinan itu harus mereka lakukan sendiri dengan kesadaran, ya, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi yang datangnya dari dalam diri mereka sendiri. Ini yang diharapkan dalam budaya positif Bapak Ibu. Berikutnya. Kemudian, nah ini tujuan dari penerapan disiplin positif. Tujuannya adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai standar kompetensi lulusan yang kita harapkan. Nah, inilah tujuan dari disiplin positif yang akan kita laksanakan. Nah, untuk melaksanakan kegiatan disiplin positif ini Bapak Ibu, ini berhasil atau tidaknya tergantung kepada kita sebagai fasilitator, sebagai pembimbing, sebagai guru, sebagai pendamping bagi mereka dalam mewujudkan kegiatan disiplin positif ini. Maka segala kegiatan pembelajaran yang mewujudkan budaya positif ini berawalnya dari kita dulu Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik. Nah, di awalnya itu berawal dari kita sebagai tenaga pendidik. Nah, untuk itu kita sebagai tenaga pendidik atau tenaga pengajar di sini harus kita merubah mindset kita, merubah paradigma kita, merubah pandangan dan cara kita tentang kegiatan pendidikan siswa yang sekarang, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita merasa nyaman di zona yang memang sudah merasa kita nyaman, yang tidak nak berubah. Aku nama inilah, aku senang dengan cara seperti ini. Nah, tidak bisa Bapak Ibu, karena sekarang kita sudah dituntut dengan kurikulum yang terbaru, kurikulum merdeka, maka kita pun harus merubah paradigma kita menjadi lebih maju Bapak Ibu. Nah, di sini ada teori tentang kepalang tangan Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu di sini saya minta berpasangan, udah ada pasangan Bapak Ibu ya. Nah, ya cari pasangan masing-masing Bapak Ibu. Ya, nah, baik. Yang tidak ada pasangan, cari pasangan. Maupun tidak ada pasangan, iya. Nah, baik Bapak Ibu, kita cobakan, ya, kita cobakan ya dengan Ibu, dengan Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, seolah-olah Bapak Ibu memegang sesuatu di tangan Bapak Ibu.
yang Bapak Ibu kira anggap ini adalah sesuatu yang paling berharga. Tapi dirahasiakan ya, dirahasiakan. Jangan dibuka, Bapak Ibu kasih tahu dengan pasangan Bapak Ibu. Nah, genggam erat-erat tangan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bergantian merayu dengan cara apapun agar pasangan kita tersebut mau membuka tangan kita. Mau dirayu, mau dikritiki, mau diancam, boleh, terserah Bapak Ibu ya. Bagaimana usahanya agar kepala tangan kawan kita itu dibuka. Iya, silakan Bapak Ibu. Pergantian, pergantian, pergantian. Dirayu siapa yang rayuan Bapak Ibu? Nanti tanya apakah dia membuka tidak? Boleh. Pergantian. Pergantian. Dirayu siapa yang rayuan Bapak Ibu? Nanti tanya apakah dia membuka tidak? Boleh. Ya, pergantian Bapak Ibu, pergantian, pergantian, yang satunya yang lain, yang satunya lagi, ayo kawannya juga, ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu, kita cabut dulu kegiatan selanjutnya. Iya. Baik, saya minta Ibu Yulisna dengan Ibu Hikmah ke depan. Sekarang saya tanya dengan Ibu Yulisna. Bu Yulisna tadi setelah melakukan kegiatan perpangan, apakah Ibu Hikmah mau membuka tangannya atau tidak? Tidak mau. Kuat tenaga. Apa isinya? Oh, baik. Siapa yang terkasih? Buang air. Baik, terima kasih Bu Yulisna. Bagaimana dengan Ibu Hikmah setelah dirayu Ibu Yulisna? Apakah Ibu mau membuka tangan Ibu? Tidak mau. Karena Ibu Yulisna tadi tidak mau membuka tangannya. Dan saya balas juga. Baik, kita kasih aplaus untuk Ibu Yulisna dan Bu Hikmah. Iya. Satu lagi, Bu Siti dengan Ibu apa? Ibu Emi silakan. Iya, nggak apa-apa. Bu Siti. Ya, gantian. Kalau dibuka, Ini secara kebetulan karena apa ya, melihat Bu Yulisna dengan Ibu saling mempertahankan diri, tidak membuka, dan di kiri kanan tidak ada yang membuka. Jadi sementara pasangan kita, karena mungkin kurang kuat memaksakan diri tadi. Nah, sekarang saya tanya, mau atau tidak Bapak Ibu membuka tangan Bapak Ibu, itu tergantung siapa Bapak Ibu? Tergantung diri kita sendiri, ya. Jadi Bapak Ibu mau tidak kita membuka mata kita, membuka paradigma kita, membuka mindset kita, itu tergantung pada diri kita. Sekeras apapun motivasi dari luar, memaksa, merayu dan sebagainya, kalau tidak ada motivasi dari dalam diri kita, maka tidak akan kita membuka diri. Itu Bapak Ibu makna dari kepalan tangan tadi, ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatannya, kita kasih aplaus sekali lagi. Iya. Nah, di sini menurut Stephen mengatakan bahwa jika kita ingin membuat kemajuan perlahan, maka ubahlah sikap dan perilaku kita, Bapak Ibu ya.
Namun bila kita ingin memperbaiki cara kita, maka kerangka berpikir kita yang harus kita ubah, sehingga kita bisa melihat dunia bagaimana paradigma Anda tentang realita yang ada di kehidupan kita. Itu Bapak Ibu. Jadi paradigma kita dulu yang harus kita rubah, baru kita bisa mengimplementasikannya ke kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi boleh sih. Untuk berikutnya, nah di sini teori motivasi. Sehubungan dengan kegiatan tadi, bahwa teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, itu ada yang bersifat eksternal, ada yang bersifat internal. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu ada di ruangan ini, di waktu ini, apa motivasinya Bapak Ibu? Saya tanya siapa ya? Siapa yang mau jawab? Bu Elsa, boleh sama-sama kita. Sebenarnya saya ingin tahu bagaimana kalian yang baru dan ingin belajar lebih baik lagi. Baik, iya. Terima kasih Bu Elsa, kasih aplaus untuk Bu Elsa. Jadi Bu Elsa ini dia pengen tahu, artinya dia memiliki motivasi internal. Bagaimana dia sih pengen tahu apa sih itu tentang disiplin positif itu seperti itu Bu ya? Ya jadi bukan karena takut dengan sekolah Bu ya, bukan tidak enak dengan saya Bu ya, dan lain-lain. Kalau itu motivasinya berarti itu masih motivasi yang sifatnya eksternal Bapak Ibu. Nah di sini juga sama dengan siswa. Kita bagaimana caranya agar motivasi yang timbul dari siswa itu bukan dari eksternal, bukan dari paksaan kita, bukan dari intimidasi kita, tetapi memang tumbuh dari diri mereka masing-masing. Ya. Nah, motivasi eksternal yang biasanya terjadi pada siswa itu yang pertama dia menghindari hukuman Bapak Ibu. Benar nggak kira-kira Bapak Ibu? Benar ya? Misal kita kasih tugas nih, ya. Lalu dia tidak bagaimana caranya dia anak-anak nanti tugasnya dibuat diringkas mungkin sampai halaman sekian. Dia membuatnya karena apa? Karena menghindari hukuman. Kalau tak kau buat, kau kaget kerja ini catat sampai sebuku, ya kan? Nah, kalau ada kalimat kau nyatet ini harus sampai sebuku, maka dia berusaha untuk mengerjakan itu. Tetapi bukan karena dia pengen mengerjakan itu karena itu kewajiban dia, tetapi kalau takut disuruh meringkas satu buku. Nah itulah salah satu contoh dia menghindari hukuman. Jadi motivasinya bukan karena dari dalam diri. Lalu yang kedua, motivasi eksternalnya ingin mendapatkan imbalan. Iya. Jadi pertama nilai, lalu biasanya apa? Reward dalam bentuk pujian. Motivasi yang kedua ini kalau menurut saya ini motivasi yang agak sedikit lebih baik dibandingkan karena dia takut hukuman. Biasanya motivasi karena mendapatkan penghargaan atau imbalan ini biasanya kan gara-gara misalnya kaget kalau sudah seperti yang tadi tuh loh, yang dikasih jadi dia motivasinya apa yang aku dapat tadi setelah aku menjawab pertanyaan ini, nah gitu loh. Jadi juga bukan motivasi dari dalam diri mereka, tetapi dia hanya mengharapkan imbalan seperti itu. Nah, motivasi yang diharapkan di disiplin positif ini adalah bagaimana apa yang mereka lakukan itu adalah menghargai diri sendiri. Nah, dari sini nanti akan tumbuh nilai-nilai yang namanya nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan di kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ialah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu kira-kira? Siapa yang bisa bantu saya? Mandiri, kreatif, inovatif, gotong royong, bekerja sama, dan berkebinekaan global. Ya,
Itu profil pelajar Pancasila, aspek-aspek kebajikan yang harus kita terapkan pada siswa kita, Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat lagi. Nah, ini Bapak Ibu, ya, hubungannya dengan disiplin tadi, kita lihat ada yang namanya hukuman, ya Bapak Ibu, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Nah, selama ini kita cenderung kemana Bapak Ibu? Ke hukuman. Nah, ke hukuman ini maka kita akan mendapatkan identitas gagal kepada siswa kita. Tapi kalau kita menerapkan disiplin dalam bentuk konsekuensi dan restitusi, maka ini dikatakan kita sudah identitasnya sukses untuk menerapkan kedisiplinan kepada siswa. Nah, di sini banyak Bapak Ibu, tapi tampaknya kecil sekali ya tulisannya, ya. Nah, identitas gagal antara lain di situ nggak bisa ya. Ya, salah satunya apa? Itu Bu Evi. Korban, ya, ya, sesuatu yang, ya, konsekuensi itu sesuatu yang menyakitkan, ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bagi siswa sebenarnya Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tapi dia dijalaninya, tapi dengan keterpaksaan. Lalu kalau restitusi ini merupakan pilihan. Nah, di budaya positif yang kita kembangkan adalah restitusi. Lanjut, Bu Hersi. Nanti Bapak Ibu akan saya tayangkan beberapa video. Ini videonya dibuatnya dadakan, jadi ya harap maklum Bapak Ibu ya. Nah, ini hukuman dalam bentuk penghargaan. Kata Alfie Kohn bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan, bahwa pada saat itu kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau memilih sesuatu. Jadi maksudnya kalau tidak kita kasih iming-iming, istilahnya itu iming-iming, maka kita ini beranggap sudah pasti dia tidak bisa melakukannya. Seperti itu. Jadi sudah beranggapan seperti itu. Makanya dikatakan hukuman dengan penghargaan. Nah Bapak Ibu, nah ini kegiatan lagi Bapak Ibu. Saya minta bantu lagi dengan Bapak Ibu. Tolong lihat Bapak Ibu. Nah, ada beberapa pernyataan ya. Yang pertama Bapak Ibu menentukan apakah pernyataan tersebut konsekuensi ataukah hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman Bapak Ibu ya. Baik. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Bisa ada konsekuensi kalau yang ngomong ini guru olahraga? Hukuman. Baik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Baik, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Baik Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Nah ini Bapak Ibu, ya, dari kegiatan yang sudah kita laksanakan tadi, maka kita mengharapkan nilai-nilai kebajikan universal yang tumbuh di dalam diri siswa kita. Nah, nilai kebaikan itu
merupakan tujuan mulia yang dicapai oleh setiap individu. Nah, di profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan yang kita harus terapkan di siswa kita, yang pertama dia harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada siswa kita. Nah, nanti nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu akan kita aplikasikan ke keyakinan atau kesepakatan kelas. Bagaimana mereka bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ya, masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, setelah kita menanamkan keyakinan nilai kebajikan tadi, maka bisa kita aplikasikan kegiatan tersebut ke dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya tanya lagi, ya, mengapa di budaya positif tidak dikenal kata peraturan, tapi yang dianjurkan atau diwajibkan itu kata kesepakatan atau keyakinan, ya. Nah, di sini contoh, mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm pada waktu kita berkendaraan. Lalu pada waktu kemarin zaman COVID, mengapa kita harus menggunakan masker? Lalu mengapa kita memilih peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu penting tidak itu bermotor pakai helm? Pada waktu zaman COVID kita pakai masker, penting tidak? Nah, nilai apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, nilai kesehatan. Untuk kesehatan kita kan sadar, kalau aku tidak pakai masker, aku besok terinfeksi. Kalau tidak pakai helm, lagi kecelakaan. Artinya itu motivasinya dari dalam diri kita. Karena kita sadar bahwa itu adalah kebutuhan kita. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi motivasi yang diharapkan adalah motivasi intrinsik atau motivasi internal. Nah, ini contoh keyakinan kelas kata-katanya. Nah, satu lagi Bapak Ibu, pada nanti saya tampilkan saja videonya bagaimana proses awal pembuatan keyakinan kelas, tapi tidak sempurna Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti aplikasikan di kelas masing-masing. Kalimat-kalimatnya sudah ditentukan di situ. Silakan Bapak Ibu kembangkan. Ini salah satu contohnya saja. Di keyakinan kelas Bapak Ibu tolong dihindari kalimat tidak, Bu Mebrani ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan tidak boleh makan di kelas, tidak boleh ribut, tidak boleh keluar kelas, tidak boleh mengganggu teman. Tidak kata tidak itu tidak dianjurkan untuk di keyakinan kelas, karena mereka kalau tidak itu sudah berarti peraturan pasti identik dengan sanksi. Betul Bapak Ibu. Maka kalimatnya harus kalimat positif. Contohnya yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar, jadi dia harus belajar. Seperti itu. Next. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini dadakan buat Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu simak bagaimana proses kegiatan penentuan kesepakatan kelas. Ini kelas perwakilan saya sendiri Bapak Ibu. Kalau mau video fullnya ada ini. Ya. Jadi tahap pertama kita menyuruh mereka untuk menuliskan kesepakatan kelas di kertas. Terserah Bapak Ibu kertasnya kertas apa. Kalau saya pakai sticky note biar lebih mudah ditempel seperti itu saja.
Jadi tahap awalnya Bapak Ibu, kita menginstruksikan dulu bahwa apa fungsi dari keyakinan kelas itu. Jadi kesepakatan kelas ini merupakan apa namanya, pola untuk kita jangan sampai terjadi hal-hal negatif di kelas. Jadi aturan tapi tidak memaksa mereka. Bahwa aturan yang dibuat itu merupakan kesepakatan mereka. Jadi bukan peraturan yang kita buat. Yang membuatnya mereka sendiri. Nah, setelah mereka membuat apa yang mereka sepakati, nanti kita klasifikasikan Bapak Ibu berdasarkan visi yang sudah mereka buat. Ini saya itu. Ekstrim tuh. Nah, Bapak Ibu, tadi selesai proses pembuatan kesepakatannya sudah dibuat. Nah, nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu buat banner atau buat karton dan sebagainya ditempel di kelas masing-masing. Nah, jadi biar mereka tahu. Jadi kalau Bapak Ibu pun misalnya masuk ke kelas saya di kelas 10.3, lihat pelanggaran tuh ya. Seperti itu ya, itu konsekuensinya apa namanya, peraturan yang peraturan lagi apa, keyakinan kesepakatan yang sudah kalian buat. Boleh Bapak Ibu yang mengajar di kelas tersebut meyakinkan seperti itu. Nah, itulah proses pembuatan keyakinan untuk kesepakatan kelas yang dianjurkan di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Nanti Bu ya. Nah, baik Bapak Ibu, setelah kita membuat keyakinan kelas, maka nanti kita akan beranjak ke kegiatan restitusi namanya Bapak Ibu. Pasti ya ada kemungkinan anak tersebut melenceng dari kesepakatan yang sudah dibuat, gitu ya, itu pasti. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Keadaan sesuai seperti ini. Tadinya katanya kita tidak boleh memberikan sanksi atau memberikan hukuman. Nah, solusinya itu adalah di budaya positif, yaitu namanya segitiga restitusi. Nah, kita akan lihat bagaimana proses kegiatan segitiga restitusi itu. Nah, sebelum ke restitusi, Bapak Ibu harus paham dulu apa kebutuhan siswa tersebut.
Karena Bapak Ibu, kita tahu siswa kita ini bertingkah laku, bertindak atau bertindak di luar nalar atau di luar batas, itu pasti ada alasannya Bapak Ibu. Maka kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, kita harus kenal dulu, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar dia itu apa. Yang pertama itu adalah dia menginginkan kasih sayang Bapak Ibu. Ya, dia menginginkan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, itu. Jadi dia mungkin kurang kasih sayang mengkali. Nanti kita gali. Ya, kita gali itu. Lalu dia pengen kesenangan. Ini susah di rumahnya. Jadi dia mencari kesenangan, gulung gilir di kelas ini. Mungkin dia merasa senang dengan kondisi seperti itu. Iya. Iya. Lalu penguasaan, dia mau menunjukkan powernya. Nah, itu ya. Dia pengen, oh aku nih hebat, oh aku nih kuat, seperti itu. Lalu yang terakhir kebebasan, dia mungkin di rumahnya dikekang wong tuanya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Mampu di sekolah dia pengen bebas. Nah, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kebutuhan manusia yang dasarnya kita harus pahami dulu. Jadi dengan begitu kita tidak semerta-merta langsung marah, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang setelah kita memahami sifat dasar anak tadi, maka kita juga memposisikan diri kita ini tuh guru seperti apa Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pertanyakan sendiri di dalam diri Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah guru penghukum. Guru penghukum. Yang kedua, guru pembuat merasa bersalah. Ya, jadi kalau kamu hukum, pokoknya kamu ini kerja ini, push up, nah dan sebagainya. Ya, jadi dia selalu menghukum. Lalu membuat rasa bersalah. Apa ini maksudnya, Bu? Jadi mungkin seperti apa ya? Kalau kita membuat dia merasa bersalah, begitu ya? Atau dia menyadari kesalahannya, begitu ya? Lalu sebagai teman, nah guru itu guru sebagai teman. Bisa tak siswa itu kalau kita siswa sudah galak, bu aku nak cerita dengan ibu, bu aku nak share dengan ibu. Berarti itu salah satu indikator kita sudah memposisikan diri sebagai teman. Lalu pemantau, ya. Nah, jadi kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau, kita mantau baik Bapak Ibu. Mantau baik. Ya, didingoi baik, tapi tidak ada di tindakan. Yang terakhir, manajer. Jadi manajer ini adalah apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan itu kita yang mengaturnya. Silakan Bapak Ibu pertanyakan dengan diri Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Iya. Tergantung keadaan, Bu. Iya, tergantung keadaan. Baik. Nah, setelah kita memposisikan diri tadi, maka kita baru bisa melaksanakan kegiatan restitusi. Iya. Nah, ini restitusi Bapak Ibu. Ya, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini dia berkolaborasi untuk mencari solusi. Jadi kita sama-sama mencari solusi. Dan kesalahan mereka itu mereka menyadari sendiri bahwa itu merupakan kesalahan mereka. Kita hanya mengarahkan saja Bapak Ibu, membimbing saja. Maka kita tidak boleh mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan, menghina, atau membunuh karakter. Kau ni awak cantik, nah misalnya kan, tidak boleh Bapak Ibu. Iya, ya. Jadi kita tidak boleh membunuh karakter siswa. Karena dengan begitu Bapak Ibu, cara apapun yang kita lakukan tidak akan berhasil dalam proses pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, siswa ini sebenarnya bukan untuk menebus kesalahan, tetapi mereka belajar dari kesalahan. Lalu yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, selama
mau ini Bapak Ibu, kalau Bu siswa itu salah, dia takut kan ada gitu. Nah, dengan restitusi mereka tahu, oh aku pasti dinasihati loh ibu itu pasti akan membimbing aku. Nah seperti itu. Lalu tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan. Kalau mereka mau pesan, kita tawarkan. Nah, iya. Tak belajar atau luar. Apa itu Bu? Baik. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi memang motivasi internal. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar, mencari jalan yang paling baik, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid pada perbuatan yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi intinya bahwa kegiatan restitusi ini kita membimbing siswa untuk menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan dan tidak melakukannya kembali dengan dengan kesadarannya sendiri. Nah ini Bapak Ibu, ya ini namanya segitiga restitusi. Dia juga kegiatan Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita bimbing mereka mengakui kesalahannya. Dia mengakui dewe kesalahan itu. Seperti IT misalnya Bu ya. Bu ini Bu Yusna. Kita sebut ini saja. Nah, mestinya kita memang luar biasa lah ini kan, luar biasa, sangat luar biasa. Nah, tapi memang kita berusaha cobakan dulu Bapak Ibu. Kita cobakan dengan restitusi ini. Kalau seandainya dengan kita bersama-sama, karena sudah dinobatkan jadi anak kita bersama-sama Bapak Ibu, jadi kita sama-sama merestitusi IT tersebut. Kita cobakan Bapak Ibu ya. Nah, kita menstabilkan identitasnya. Lalu yang kedua, kita validasi kebutuhannya. Apa yang dia butuhkan sebenarnya? Karena dia melakukan aktivitas itu. Misalnya dia mau pagar. Ngapu dia mau pagar? Surdu dewe jawabnya. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Lalu kita tanyakan dengan keyakinan kelas dia. Kamu buat kesepakatan kelas seperti apa? Nanti dia sendiri yang menjawabnya. Kalau kamu melakukan itu, apa yang akan kamu lakukan? Dan dia sendiri yang akan menjawabnya Bapak Ibu. Itulah yang namanya restitusi. Jadi bukan kita yang menentukan, tetapi kita hanya mengarahkan dan merangkul saja bagaimana mereka menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Seperti itu. Nah, berikut contoh restitusinya Bapak Ibu. Silakan Bu Esi. Sebenarnya saya juga masih bagaimana, tapi itulah langsung ke saya saja Bu. Itu Esi. Ya. Nanti Bapak Ibu dengarkan saja kalimatnya karena kalimatnya sudah ada di sini. Nah ini aksi nyata yang sudah saya buat Bapak Ibu. Yang pertama dia makan di kelas pada saat ujian. Yang kedua datang terlambat. Ini solusinya Bapak Ibu. Solusi dari kasus tadi Bapak Ibu ya. Solusi nanti setelah ini kita bedah. Karena nah ini proses restitusinya Bapak Ibu. Jadi kita tanyakan identitas, kita tanyakan keyakinan, sampai dia mengakui sendiri bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah.
Jadi di sini memang kita benar-benar dituntut menggunakan hati yang super sabar, hati yang bersih, hati yang Masya Allah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi seolah kita benar-benar malaikat yang berhati bersih. Itu yang diharapkan di restitusi. Ini idealnya Bapak Ibu. Ya, nanti di hasil akhir mereka nanti akan mengakui sendiri kesalahannya. Seperti itu. Testimoninya Bapak Ibu. Setelah direstitusi, apa yang kalian rasakan Bapak Ibu? Nah, tuh yang tadi saya sudah terlambat tadi si Laura. Ya itu yang tadi makan ikan. Itu yang tengahnya ibu gurunya. Intinya bahwa setelah mereka direstitusi, mereka saya tanya mereka tidak merasa tersakiti, mereka tidak merasa tersinggung, mereka merasa terima kasih Bu telah mengingatkan dan sebagainya. Nah itulah hasil akhir dari kegiatan restitusi Bapak Ibu. Jadi inilah materi yang sudah saya sampaikan tentang budaya positif Bapak Ibu. Semoga saja kita sama-sama, memang bukan hal yang mudah untuk menerapkan kegiatan pembelajaran seperti ini, tapi marilah kita bersama-sama berusaha, minimal dimulai dari diri kita sendiri, seperti itu Bapak Ibu, baru kita akan menularkan kepada kawan-kawan yang lain. Semoga dengan kegiatan pembelajaran yang kita terapkan disiplin positif ini mengurangi tingkat stres kita, urat-urat kita mungkin tidak lagi putus beribu-ribu dengan kita mengencangkan urat leher Bapak Ibu. Semoga saja. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya sudah mengikuti kegiatan pembahasan materi budaya positif dan kegiatan pembuatan kehadiran kelas dari CDP Angkatan 7 Kabupaten Banyasin di SMA Negeri 1 Banyasin. Terima kasih atas support Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi nanya. Terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, dan administrasi Bayar 1, Bapak Dr. Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanjika Firagustia dari kelas 15. Saya tadi dipanggil Bu Wiwi karena saya makan pas ulangan atau ujian. Saya tidak dimarahi, tapi saya diberi nasihat dan solusi agar saya tidak makan pas ujian atau belajar. Saya berjanji akan mematuhi kesepakatan kelas yang telah kami buat. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bu Wiwi atas nasihat dan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Sintia Putri dari kelas 10-3. Tadi saya dipanggil sama Bu Wiwi karena saya datang terlambat. Tapi saya tidak dimarahi, saya dikasih nasihat dan solusi untuk tidak mengulanginya lagi. Saya berjanji untuk mentaati kesepakatan kelas yang sudah saya sepakati.
Terima kasih kepada Bu Wiwi yang telah menasihati saya dan memberi saya solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SMA Negeri 1 Banyuwangi 1 yang beralamat di Jalan Sepakat 5. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Ini kita perkenalkan hari ini kami bersama calon penggerak dari SMA Negeri 1 Banyuwangi 1, yaitu Ibu Wiwi MPD. Alhamdulillah, jadi Ibu Wiwi ini kegiatannya eksis, berusaha, berupaya menjadikan SMA Negeri 1 Banyuwangi 1 ini menerapkan kurikulum Merdeka Belajar atau IKN. Nah, dari kegiatan IKN dan dari beberapa implementasi melalui sosialisasi baik kepada guru maupun kepada siswa-siswi kami atau peserta didik SMA 1 Banyuwangi 1 ini, terutama dalam implementasi positif, budaya positif atau disiplin positif yang dikenal dengan singkatan dari disiplin. Ini Wiwi terus berupaya mensosialisasikannya kepada guru-guru, kepada orang tua murid, dan juga kepada anak-anak kami semua, baik kelas 10, kelas 11 maupun juga kelas 12. Jadi alhamdulillah, terima kasih Bu Wiwi, supaya mudah-mudahan ini menjadi masukan, menjadi input bagi SMA Negeri 1 Banyuwangi 1 ini. Demikian.